Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk ujian akhir semester analisa berorientasi objek. Di kelompok kami saat ini ada Mas Wisnu Bayu Aji dengan NIM 220401010079 dan juga ada Hafiz Olis Majid yaitu saya dengan NIM 220401010076 dan juga ada Sela Libana dengan NIM 220401010053. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa studi kasus untuk analisa berorientasi objek. Yang pertama di sini ada flowchart untuk mengambil sampel data sidik jari yang akan digunakan untuk absensi. Pertama, eh, admin akan melakukan masukkan data dan shift karyawan ke dalam sistem, lalu nantinya sistem akan melakukan pemindahan data ke sistem. Nantinya juga data yang sudah pindah ke sistem dapat dilihat sebagai data laporan oleh si admin. Selanjutnya, pengambilan sampel data sidik jari dan input ke sistem. Tujuannya nantinya ini bisa di merge atau digabungkan dengan data absensi karyawan. Setelah itu, nantinya sistem akan melakukan pemrosesan data. Selanjutnya juga sistem nanti akan melakukan ekspor data mentah yang selanjutnya dapat dilakukan analisa data untuk setiap absensi karyawan. Nantinya juga setelah dianalisa dan diinput pada sistem tertentu, nanti akan ada cetak laporan overtime setiap tanggal 20 yang nantinya data tersebut akan ditampilkan ke data laporan overtime bulanan yang dapat dilihat atau digunakan oleh seluruh pengguna maupun karyawan yang berada di perusahaan ini. Oke, selanjutnya dari data sebelumnya, di sini ada beberapa fishbone terkait akurasi data. Di sini ada beberapa kategori permasalahan, yaitu sumber daya manusia yang menggunakan. Di sini diperlukan pelatihan khusus untuk penggunaan aplikasi seperti penggunaan analisa data dan juga melakukan pemindahan data sebagai macamnya tadi. Selanjutnya juga SDM diperlukan komunikasi yang baik untuk melakukan penjelasan sebagaimana ketika nantinya aplikasi sudah memaparkan dashboard terkait laporan yang tadinya overtime setiap tanggal 20. Selain itu juga sumber daya manusia perlu dilakukan pemahaman terkait penggunaan aplikasi. Kurang lebih ini sama konsepnya seperti pelatihan. Selanjutnya juga pada proses di sini perlu adanya prosedur atau SOP terkait penggunaan aplikasi. Di sini juga ada pencatatan pada proses sehingga nantinya setiap log-log yang ada gitu terus dapat dilihat dan juga dapat di-track maupun dianalisa setiap bulan atau setiap minggunya gitu. Lalu juga nantinya perlu ada merger force atau backup prosedur juga ini diperlukan ketika nantinya ada keadaan darurat di mana aplikasi ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada lingkungan. Di sini perlu adanya kondisi ruang kerja yang ideal dan juga kondisi lingkungan yang cukup baik. Oke, untuk teknologi di sini ada beberapa keluhan atau ada beberapa concern yang perlu dipertegas yaitu perawatan mesin dari mesin absensi yaitu pelacakan sidik jari. Karena absen di sini menggunakan sidik jari, jadi harus dipastikan mesin sidik jarinya dapat digunakan setiap harinya. Gitu. Nanti juga perlu perawatan perangkat lunak karena nantinya perawatan perangkat lunak diperlukan untuk integrasi. Ini menyambung lagi ke integrasi antara perawatan perangkat lunak dan mesin karena pada akhirnya semua proses absensi nantinya akan masuk ke perangkat lunak untuk sistem. Lalu di sini perlunya pengukuran seperti proses QA atau QC pada proses berjalannya sebuah prosedur gitu. Lalu juga ada kalibrasi pada keseluruhan SOP dan juga
Ketika nantinya sudah dilakukan QA QC kalibrasi juga perlu dilakukan proses verifikasi ulang bahwasanya sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan terkait QA QC dan kalibrasi tersebut. Selain itu juga proses verifikasi juga digunakan ketika nantinya perlu adanya pemberhentian sementara untuk penggunaan SOP sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Wisnu Bayu Aji. Saya Wisnu Bayu akan melanjutkan membaca diagram yang selanjutnya. Pertama ada use case diagram. Jadi dalam sistem absensi terdapat administrator aplikasi, ada juga manajemen dari PT Himatika, lalu ada karyawan. Ketiganya bisa melihat laporan absensi karyawan dan juga melihat laporan jam overtime, tetapi harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu administrator dapat memasukkan data karyawan yang di dalamnya terdapat sidik jari, nomor induk pegawai, nama karyawan, dan shift karyawan. Lalu selanjutnya ada activity diagram untuk entry data karyawan. Kira-kira seperti ini, jadi administrator login dan memasukkan data karyawan, lalu datanya akan diterima oleh mesin absensi seperti ini. Begitu juga dengan entry data shift. Jadi administrator akan memasukkan datanya ke mesin absensi. Untuk bagian C, entry absensi karyawan, kira-kira seperti ini. Jadi mesin absensi akan memberikan datanya, lalu administrator akan menganalisa. Jika karyawan hadir, jika karyawan tidak hadir, akan dicari tahu alasannya, lalu alasannya akan dicatat dalam mesin, lalu mesin akan menerimanya. Begitu pula jika karyawan tidak tertib terhadap shift-nya. Kira-kira seperti ini. Jika karyawan pada saat jam pulang tidak ditemukan scan sidik jari, nanti pada saat datanya dianalisa oleh administrator akan ketahuan, lalu datanya dimasukin kembali ke mesin absensi. Jika terdapat scan sidik jari, bisa langsung ke proses, datanya bisa langsung masuk ke mesin absensi seperti ini. Lalu untuk laporan absensi seluruh karyawan, ini bisa dilakukan pengecekannya oleh administrator dan manajemen. Pertama mereka akan login, lalu meminta laporannya kepada sistem, dan sistem akan menampilkannya. Bedanya jika dilakukan oleh karyawan, mereka hanya bisa melihat absensinya masing-masing seperti ini. Manajemen sudah menyediakan boot komputer, jadi karyawan bisa login, lalu melihat datanya di boot komputer. Begitu juga overtime, untuk karyawan bisa langsung mengeceknya di boot komputer. Lalu selanjutnya ada kelas diagram.
Saya akan menunjukkan beberapa kelasnya seperti ini. Untuk kelas karyawan, pertama ada nomor induk pegawai dengan tipe data integer, lalu nama dengan tipe data string. Ada shift, di dalamnya ada fungsi tersendiri, shift kerja, begitu pula dengan sidik jari. Lalu ada yang bersifat publik, ada fungsi tersendiri untuk melihat laporan absensi dan melihat laporan overtime. Lalu untuk kelas shift kerja, datanya bersifat private, ada jam masuk, tipe datanya daytime, semuanya datanya daytime. Ada jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, juga jam pulang. Lalu ada fungsi tersendiri untuk menjadwalkan shift dan mengubah shift. Lalu ada kelas raw data absensi. Ini untuk data yang di saat karyawan melakukan absensi. Di dalamnya ada ID absensi dengan tipe data integer, lalu ID karyawan dengan tipe data integer, tanggal dengan tipe data datetime, lalu waktu masuk dan waktu keluar dengan tipe data datetime. Ini ada fungsi publik berupa rekam kehadiran dan ubah data kehadiran. Selanjutnya ada kelas data absensi. Ini data yang diolah oleh administrator. Di dalamnya ada ID data absensi integer, ID karyawan integer, tanggal, datetime, lalu status kehadiran dan alasan absensi dengan tipe data string. Di dalamnya ada fungsi publik, ada hitung jumlah kehadiran, laporkan data kehadiran, dan hitung jam overtime. Prosesnya juga ditampilkan dalam state chart diagram, atau bisa juga disebut state machine diagram. Pertama, karyawan akan masuk ke kantor, lalu sistem akan menunggu pencatatan absensi sebelum jam masuk. Jika karyawan absen tidak tepat waktu ataupun tepat waktu, semuanya akan masuk ke pencatatan jam masuk. Dan pada saat waktu istirahat, pencatatannya juga akan dicatat. Ada waktu karyawan kembali, akan tercatat jika tepat waktu atau tidaknya. Begitu pula pada saat waktu kembali dari istirahat, lalu selanjutnya ada pencatatan jam pulang. Jika karyawan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan selesai, namun jika melebihi waktu akan masuk pencatatan jam overtime. Selanjutnya ada komponen diagram. Jadi untuk menunjukkan dalam sistem yang sebelum sistem yang dijelaskan, di dalamnya ada sistem absensi, yang di dalamnya ada data karyawan, lalu ada laporan absensi yang di dalamnya ada laporan absensi yang sebelumnya, dan juga laporan overtime. Baik, sekian pembahasan diagram dari saya. Terima kasih.